karena dulu memang saya mungkin terlalu dini untuk memulai usaha, jadi manajemennya memang belum bisa diatur sedemikian rupa seperti sekarang. Kalau nominalnya beberapa ratus juta, sekitar segitu, tapi ya sudah terlewatkan Mas, jadi untuk pelajaran ini. Ketika itu anak saya masih satu Mas, ketika anak saya meminta untuk beli jajan dengan nominal hanya Rp1.000, namun waktu itu saya di rumah hanya mempunyai uang Rp500. Itu benar-benar Masya Allah tidak akan pernah saya lupakan. Daun pepaya itu lebih ke antibiotik biar agar ayam tidak cacingan. Kalau sekarang harga per kilonya kemarin yang pernah keluar itu sekitar 40.000 Mas, untuk 1 kilo yang bobot besar. Satu hal yang paling menguntungkan jika kita panen di bobot kecil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang dari Kampung Pondok Sari, Kecamatan Saburan, Kelurahan Saburan, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk mencoba usaha kayu, namun karena memang belum rezekinya, akhirnya saya gulung tikar. Dulu usaha kayu saya di bidang penggergajian untuk mencetak balken yang dikirim ke pabrik, tujuannya untuk ekspor. Karena dulu memang saya mungkin terlalu dini untuk memulai usaha, jadi manajemennya memang belum bisa diatur sedemikian rupa seperti sekarang. Beliau-beliau yang masih berdiri sekarang itu memang pertama karena sudah senior, kedua memang modalnya kuat, ketiga memang utamanya itu memang sudah ilmunya udah banyak. Jadi untuk melakukan manuver-manuver tertentu sudah tidak bingung. Kalau dalam istilah kayu itu, kalau kita mengelola sawmill itu seperti kita mengendarai mobil Mas. Kapan harus belok, kapan harus gas, kapan menanjak, kapan menurun. Nah itu kalau supir ibaratnya ya Mas, supir profesional dan supir ajar-ajaran lulusan INKA kan beda Mas. Nah itu ibaratnya saya supir lulusan INKA ya, baru pemula pegang beberapa kali pegang setir udah dapat jalan Weleri Weleri Gua Bonda Maria Ratu kan udah gini-gini. Nah manuver-manuver tersebut yang belum bisa kita capai, akhirnya banyak sekali kerugian-kerugian. Ini jenisnya maron kedu. Kebetulan ini tetesan dari Dinas Peternakan yang berada di Kandangan Temanggung. Ayam kampung ini kan memang ada ya, pembelinya itu memang Mas dominan gitu loh. Mungkin ada jenis joper, ada jenis maron, ada jenis KUB itu. Sebenarnya memang ayam kampung pedaging ini memang sebenarnya salah satu terobosan untuk orang-orang dapat menikmati ayam kampung tanpa harus menunggu lama, namun tidak seperti daging ayam lehor. Karena memang setelah disembelih pun lemak yang ada di ayam kampung pedaging ini memang sedikit Mas, berbeda dengan broiler. Jadi salah satu alternatif. Namun kalau kita memang mau benar-benar memakan ayam kampung umbaran, memang asli ayam kampung, itu untuk kali panen itu membutuhkan waktu sekitar 7-8 bulan. Begitu. Jadi ayam kampung ini adalah salah satu alternatif terobosan juga. Saya sudah banyak belajar, tapi saya merasa tetap saja sampai sekarang ini kan saya mengoreksi diri sendiri ya Mas. Saya itu tetap merasa bahwa ilmu saya itu memang sangat kurang sekali. Ilmu yang sangat kurang dan manajemen yang belum tertata rapi, serta pemikiran yang belum punya, masih banyak nafsunya gitu loh. Masih banyak nafsunya. Jadi memang mungkin karena dulu memang kita itu masih ibaratnya anak kecil dikasih uang banyak gitulah. Jadi memang belum bisa mengontrol segala sesuatunya. Kalau nominalnya mungkin beberapa ratus juta, sekitar segitu, tapi ya sudah terlewatkan Mas. Jadi untuk pelajaran gitu. Saya pernah di titik terendah. Ketika itu anak saya masih satu Mas. Ketika anak saya meminta untuk beli jajan dengan nominal hanya Rp1.000, namun waktu itu saya di rumah hanya mempunyai uang Rp500. Itu benar-benar
Masya Allah, tidak akan pernah saya lupakan. Haru. Tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Memang saya pernah sampai di titik terendah itu. Kalau untuk mental down pasti, kalau untuk nganu, tapi saya lebih memikirkannya bagaimana dengan anak dan keluarga saya. Tidak sengaja setelah saya gulung tikar dari usaha kayu, kemudian saya bertemu dengan seseorang dan kita berbincang-bincang. Kebetulan dia adalah seorang pemilik plasma ayam kampung. Setelah itu kita bercerita, akhirnya saya mulai terjun di bidang peternakan dari nol, diajari sama teman saya itu. Semua mekanismenya 100% saya memang diajari dari nol. Jadi memang dalam perdagangan itu kan tidak bisa 100% mulus namanya, juga kita berrelasi dengan banyak orang. Nah, mungkin karena satu dan lain keadaan ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan keterkaitan dengan bos atau teman saya itu dalam keuangan menjadi terhalang. Alhamdulillah kalau orangnya tanggung jawab, meskipun belum selesai tapi dia tetap istilahnya itu mencicil. Alasan saya untuk memilih Maron karena order, karena PO dari sub-supplier yang saya anut, yang saya ikuti maksudnya. Sub-supplier yang saya ikuti itu memang dapat PO-nya dari sebuah restoran itu khusus ayam Maron. Kalau untuk urusan jenis ayam kita mengikuti komando dari sub-suppliernya tersebut. Untuk pakan kita menggunakan pakan full pabrikan. Pemberian pakan tidak melulu harus pagi dan sore, Mas. Tentatif tergantung habisnya. Karena setiap hari kan ayam makannya bertambah. Yang tadinya 5 gram 10 gram, yang tadinya 10 gram menjadi 15 gram. Kan kita tidak tahu habisnya. Tapi biasanya sih kalau mau berpergian itu saya serepin banyak, tapi karena di rumah ya saya nganu, Mas, saya amati karena saya di rumah. Berpergian sih saya serepin, tapi kalau nyerepi itu ada kelebihan ada kekurangan. Memang di pakan selalu ada makanan, tapi kekurangannya kalau ayam sudah kenyang masih ada makanan, itu buat pasaran, Mas. Dicapik-capik pakai paruhnya. Nah itu kan sayang pur. Selain menggunakan pakan pabrikan, saya masih mencampurnya dengan susu, Mas. Jadi pur itu tidak 100% murni pur, tapi saya memberikan susu formula ayam, tapi bukan manusia. Untuk setiap 1 kilonya itu satu sak pur. Fungsi susu tersebut untuk menambah daging, bukan menambah lemak, dan itu bisa untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau untuk ayam kampung ini kan ada beberapa kategori ya, Mas. Panen bobot kecil, bobot sedang, dan panen bobot besar. Kalau untuk usia ayam 1 hari dari penetasan kita langsung ambil, tergantung kita ambilnya dari penetasan mana. Ada yang dari Temanggung, ada yang dari Malang, ada yang dari Magelang. Mungkin kalau untuk penetasan yang dari lokal seperti Jawa Tengah khususnya, kita bisa langsung ambil. Jadi menetas sore atau pagi atau siang, kita jalan 2 jam bisa ambil. Namun kalau untuk Malang kita harus lewat kereta, jadi kita ambilnya jam 12 malam di stasiun. Nah, terkait masalah panen, bobot terkecil untuk dipanen itu 8-7 on, Mas. 8-7 on dengan kategori harga rendah. Untuk bobot 9 1 kilo atau 1 kilo 1 on itu dengan harga standar, atau bahkan ada yang bobot kecil dan bobot sedang itu harga satu, ada yang membedakan juga ada. Tapi kalau untuk bobot besar kita rata-rata jualnya di harga yang menurut saya udah sangat tinggi. Kalau di atas 1 kilo rata-rata
55 hari sampai 60 hari sudah 1 kiloan. Kalau untuk yang di atas 2 bulan itu yang jelas di bobot 1,2, 1,25 gitu. Tapi ada beberapa ayam, karena ayam itu kan pertumbuhannya tidak sama ya Mas. Ada yang 55 hari sudah bobot 1,2, ada yang 50 hari sudah bobot 1,2, ada yang 60 hari masih bobot 1,1. Tergantung nanti waktu fertilnya telur itu, bobot telurnya itu berapa. Kan ada Mas penetas yang begitu ayam menetas semua telur diambil tanpa disortir dulu. Padahal untuk telur yang bagus itu kan dimulai dari bobot 40 gram. Minimal 40 gram, tapi ada beberapa yang bobot 35, 33 atau 37 itu masih dimasukkan. Nah, itu mempengaruhi dari kualitas DOC-nya. Dan itu bisa jadi ilmu titan Mas. Mulai dari DOC yang kecil sampai DOC sampai nanti waktu panen yang bobotnya tidak kurang dari SNI, pasti tumbuhnya lebih lambat daripada yang sudah dipilih gitu. Minimal 40 gram. Kalau untuk pemeliharaan, selama ini saya sudah memelihara beberapa jenis ayam kampung dan basicnya sama Mas. Basicnya sama. Yang membedakan itu dari waktu panen dan harga DOC. Ini salah satu contoh Mas, contoh pakan yang belum dicampur dengan susu. Ini Mas, gambar. Nah, ini pakan yang saya campurkan dengan susu. Tujuannya menambah berat. Untuk 1 kilogram susu itu untuk 1 sak kur, jadi 50 kg untuk 1 kg susu. Kita pakainya Nutriskin Mas, yang 1 kilo 30.000. Walaupun ada beberapa merek tapi udah langganan Nutriskin Mas. Nah, inilah buat ransum tambahan nih daun pepaya yang tadi saya ceritakan itu Mas. Ini untuk antibiotik bagus sekali ayam. Insya Allah anti cacingan, obat cacing alaminya. Nah, beberapa yang saya terapkan dalam pemeliharaan ayam kampung ini, yang pertama itu adalah empon-empon Mas. Jadi memang dari pertama saya memelihara ayam itu saya tidak pernah menggunakan, hampir tidak pernah menggunakan obat kimia yang dari pabrikan. Kalau untuk pakan kita memang full pabrikan, tapi kalau untuk vitamin dan yang lain-lain kita memang manual. Salah satunya itu dari empon-empon Mas. Kita menggunakan kunyit, jahe, kunir, juga temulawak. Itu kan jahe sebagai penghangat dari dalam, kunir sebagai pelancar pencernaan, temulawak dan kencur itu kan sebagai pelega pernafasan, juga antibiotik dan daya tahan tubuh. Meskipun saya sudah menerapkan seperti itu, masih ada 1 ekor 2 ekor yang terkena seperti itu. Tapi kan kalau dalam 1000 ekor yang terkena penyakit 1-2 itu kan saya masih menganggap wajar karena tidak semua daya tahan tubuh ayam itu sama. Nutrisi tambahan kita dapatkan dari daun pepaya, daun kelor, daun kangkung, yang satunya daun bayam. Dan yang paling saya sering berikan itu daun pepaya dan daun kelor untuk antibiotik yang utama. Sekam ini fungsinya yang pertama untuk alas, untuk menghangatkan. Yang kedua, karena ini dari sekam padi ini kan menyerap kotoran yang basah dan menyerap gas amoniak juga Mas. Jadi makanya di sini kan udaranya bebas seperti ini. Nanti kalau sudah lumayan menghitam, kita timpa lagi. Jika sudah lumayan menghitam, kita timpa lagi terus sampai panen. Untuk menimpa ini sekitar, kalau ayam kecil mungkin sekitar 1 minggu, tapi kalau ayam sudah besar itu mungkin sekitar 3 harian, karena
ayam besar itu kan kotoran juga sudah banyak, jadi kalau tidak sesering mungkin disiram sekam itu gas amoniaknya naik, bisa menyebabkan ayam sakit. Nah, kalau untuk penghangat, ketika ini kan penghangat kan perawatan suhu ayam ini kan berarti ada sekitar 3 tahap, Mas. Tahap pertama itu ketika ayam masih berumur 1 hari, DOC. Tahap kedua ketika ayam sudah meranjak umur remaja. Tahap ketiga ketika ayam pembesaran. Untuk DOC itu kita menggunakan lampu untuk mencapai suhu minimal 33 derajat di siang dan malam. Jika masih kurang, tergantung suhu luar musim penghujan atau panas, kita jika kurang masih menambahkan dengan gas olek, Mas. Yang penting selama 1 minggu 10 hari, selama 10 hari ayam di kandang boardingan, kandang khusus itu tetap mendapatkan suhu minimal di angka 33 derajat. Nanti setelah 10 hari itu mungkin bisa suhunya turun di angka 31 atau 30 derajat. Dan mungkin setelah 1 bulan lah, 1 bulan itu ketika bulu sudah penuh, terutama bulu sayap, itu ayam udah bebas mau suhu berapa udah bebas. Kalau sekarang harga per kilonya kemarin yang pernah keluar itu sekitar 40.000, Mas, untuk 1 kilo yang bobot besar. Kalau yang bobot kecil dan bobot sedang kemarin kan dijadikan satu, kita dapat di harga 35. Dapat di harga 35. Tapi karena kita kemarin memang fokusnya mendapatkan BO untuk yang bobot besar, ya kita berusaha menciptakan bobot besar walaupun sampai 2,5 bulan. Alhamdulillah beberapa keuntungan yang saya tabung hampir mau menjadi 1 kandang lagi. Ya pengembangan. Tapi satu hal yang paling menguntungkan jika kita panen di bobot kecil, itu kita ayamnya cepat habis, waktunya singkat, terus kita ada waktu untuk sterilisasi 2 minggu, langsung kita bisa mengisi lagi. Jadi kalau yang panen bobot besar itu mungkin 2 kali panen itu mungkin 6 bulan, kalau bobot kecil dalam 6 bulan mungkin bisa 3 kali panen. Mempersingkat waktu yang paling menguntungkan itu sebelum usaha ini kita memang terpenting itu kita harus punya market dulu. Makanya dulu saya itu tertarik karena kebetulan bos ya saya yang pertama itu memang sudah punya marketnya. Setelah market kita baru belajar memelihara. Dan baiknya Mas, kalau bisa dipantau dulu sama yang sudah punya peternakan. Karena kalau ada apa-apa kan biar jelas ini kurang apa, ini kenapa, itu kan kurang jelas.